Yang pertama ayyasihama qablahu, sama seperti ruku tadi. Rukun yang sebelum i'tidal harus sah. Jadi i'tidal itu akan terhitung sah kalau ruku kita sah. Maknanya bagaimana? Kalau ruku tidak sah, i'tidal tidak sah. Jadi ruku harus sah. Kemudian yang kedua, alla yaqsida bihi ghairuhu. I'tidalnya memang niat untuk i'tidal, ini sih mudah. Kemudian yang ketiga, ayat ma'inna fihi, harus tumakninah ketika i'tidal. Kemudian yang keempat, ang takuna tumakninatuhu yakinan, harus yakin betul-betul tumakninah. Jadi jangan sampai ragu. Ketika udah sujud pokok ragu. Tadi aku tumakninah dah ya, tumakninah dah ya, maka terhitung enggak tumakninah. Maka harus betul-betul sampai yakin betul. I'tidal itu sampai tegak berdiri, udah merasa tumakninah betul baru sujud. Jadi tumakninah itu dalam i'tidal, dalam ruku, dalam sujud sama. Minimalnya seukuran subhanallah, sekali membaca subhanallah udah cukup. Jangan sampai kurang dari itu. Subhanallah, berapa lama lah baca subhanallah? Tidak lama kan? Nah itu minimal seukuran itu. Kemudian syarat yang kelima, ayyang sibah fiqara zahrihi fala yasihhu idza tafa bil inhina duna intisab. Punggung ataupun badannya harus betul-betul lurus. Nah, jangan sampai belum lurus baru setengah Allahu Akbar. Belum enggak tegak, dah langsung sujud. Tidak sah. Jadi betul-betul harus tegak, baca berhenti seukuran subhanallah baru sujud. Jangan sampai ruku subhanallah azim bihamdi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bisa dipahami ya? Tidak sih mudah. Kemudian rukun yang tanya. Kalau tidak ada tanya lanjut. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Kemudian rukun yang ketujuh yaitu sujud marrataini 2 kali. Setiap satu rakaat 2 kali sujud. Wa syar'an wad'ul musalli jabhatahu ala musallahu. Sekarang syarat-syaratnya sujud. Sujud itu mesti harus 2 kali. Syarat-syaratnya ataupun rukun-rukunnya sujud itu ada 9. Yang pertama ayyasihama qablahu, rukun yang sebelumnya harus sah. Yang kedua alla yaqsida bihi ghairuhu, harus ya, condongnya itu ataupun turunnya itu memang niat untuk sujud. Yang ketiga ayat ma'inna fihi, harus tumakninah sama. Jadi dalam i'tidal, dalam ruku, dalam sujud harus ada tumakninahnya. Kok tidak ada tumakninahnya tidak sah. Ang takuna tumakninatuhu yakinan, tumakninahnya betul-betul yakin tumakninah, bukan sekedar, bukan ragu-ragu tumakninah dari tumakninah dari. Kemudian syarat yang selanjutnya ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Nah ini penting ya. Dalam sujud 7 anggota harus nempel. Ya. Ini kaul yang paling muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, walaupun ada khilaf, ini yang paling muktamad 7 anggota harus nempel ketika sujud. Apa saja 7 itu? 1 kening. Paham? Yang kedua telapak tangan. Udah berapa? 3. Kemudian kedua lutut 5. Kemudian ujung kaki ataupun telapak kaki tambah 2 lagi 7. Itu harus nempel semua. Kok tidak nempel salah satu, sujudnya tidak sah. Sujud tidak sah, sholat tidak sah. Jadi kalau sujud itu kaki jangan diangkat. Kadang-kadang ada sebagian kakinya diangkat ketika sujud. Sujud tapi kakinya diangkat. Ya? Kata. Tidak sah. Ya? Usahakan nempel. 7-7-nya itu harus nempel, bukan diusahakan, harus nempel. Ya? Kening, tangan, lutut, kemudian telapak kaki. Ya?
Kemudian syarat berikutnya, syarat sujud yang berikutnya, ayaksifah angtakuna jabhatuhu maksufatan. Kening harus terbuka. Jangan sampai sujud tapi kopiah tertutup gini. Nah, ini tidak sah. Ya, kopiah kening itu minimal sedikit, walaupun tidak semua, minimal sebagian ada yang nempel. Jangan sampai semuanya tidak nempel. Jadi kan ini kening ini kan lebar, ada kening atas, ada kening bawah, kan? Nah, minimal ada yang nempel. Jangan sampai tertutup semua. Nah, ya. Kalau tertutup semua sehingga tidak ada yang nempel bagian kening ini, sholat tidak sah. Karena syaratnya sujud, ya, selain 7 anggota nempel, ya, 7 anggota itu termasuk adalah apa namanya kening. Nah, kening jangan sampai tertutup semua, minimal setengah. Ya. Jangan sampai nempel semua. Kadang-kadang ada nutup semua setengah mah, tapi sujudnya di kopiahnya. Nah, sama juga tidak sah. Ya. Karena syaratnya itu kening harus nempel. Minimal sebagian, bukan semua kening tapi sebagian. Walau juz'an mimma yasjudu minhu. Walaupun sebagian dah cukup. Kemudian alla yasjuda ala say'in yataharraku biharokatihi katorfi imamatihi. Nah, bagi yang membawa imamah, membawa serban itu hati-hati. Jangan sampai sujud di imamahnya tidak sah. Kalau imamahnya dibawa, ini kan macam saya ini imamahnya dibawa namanya. Kalau langsung diletakkan begini tidak masalah, sujud. Ya. Tapi kalau dibawa gini, perhatikan, ini bagi yang bawa imamah. Jangan sampai sujud di imamah yang dibawa, serban yang dibawa. Misalnya begini. Ketika sujud, nah ini kan sorban ini jatuh ke tempat sujud dia, kemudian dia sujud di atas sorbannya. Sedangkan ini masih nempel di badannya, tidak sah. Jadi kalau yang bawa imamah hati-hati. Kalau sujud, singkirkan. Nah, bawa sujud. Jangan sujud di atas imamahnya. Karena ini termasuk bagian yang dia bawa ketika sholat yang nempel dengan badannya, maka tidak boleh nempel ke keningnya. Berbeda kalau dia letakkan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sujud bawa sorban macam gini, itu jangan sampai sujud di atas sorbannya, karena terhitung menghalangi kening. Itu maksud alla yasjuda ala say'in yataharraku biharokati. Kemudian syarat ke-8 irtifa'u asafilihi ala a'ilihi. Jadi pantatnya harus lebih tinggi daripada kepala ketika sujud. Nah, jangan rata. Kemudian tahammul bi ra'sihi, harus ditekan kepalanya walaupun tidak terlalu kuat. Ya, sedang-sedanglah nekannya. Nah, itu syarat-syarat sujud. 9 syarat. Ada yang ditanyakan? Sujud, i'tidal, ruku. Bang? Jelas? Ya. Rambutnya, sah tak hukumnya? Iya. Termasuk yang menutupi kening adalah rambut, selain kopiah rambut. Nah, jadi kalau rambut panjang digeser sedikit rambutnya, ditepikan. Jangan sampai menutupi kening. Kok menutupi kening sehingga ya, keningnya tidak nempel ke tempat sujud, sama terhitung tidak sah. Karena syaratnya sujud kening tidak boleh tertutupi. Minimal ada sebagian yang nempel. Bagi yang berambut panjang. Ya. Posisi sujud tangannya itu sejajar dengan bahu, tidak terlalu buka, juga tidak terlalu rapat. Rapat ini bagi perempuan. Jadi kaifiah sujud perempuan dengan laki-laki itu beda. Kalau perempuan ini dirapatkan semua ketika sujud. Rapatkan ke bagian dadanya, susunya. Itu perempuan. Kalau laki-laki sedang.
tidak terlalu rongga sehingga ganggu kawan sebelahnya, atau juga tidak terlalu rapat, sedang ya. Itu sunnah. Ya, sah tapi tidak sunnah. Tidak, kurang sempurna. Ini sikut diangkat ya. Kemudian tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Ini diangkat, sikutnya diangkat. Kurang lebih ya, diangkat. Perut tidak nempel ke paha. Yang paling sunnahnya, yang paling sempurna, perut tidak nempel ke paha. Ya. Kalau perempuan itu sunnahnya berbeda dengan laki-laki dalam sujud. Jadi cara sujud perempuan dengan laki-laki itu beda. Kalau laki-laki itu tadi ya, apa ininya diangkat, kemudian perutnya tidak nempel ke paha. Nah, renggang lah, agak renggang. Tapi kalau perempuan sebaliknya dirapatkan semua. Itu cara sujudnya perempuan. Sikutnya ini nempel ke perut, perutnya ini nempel ke paha. Nah, jadi kalau ada orang sujud seperti ini, nah itu komponnya laki ya. Salah ya. Itu cara perempuan, sujud perempuan memang beda. Sama rukuk perempuan dengan rukuk laki-laki beda. Kalau perempuan, kalau laki-laki rukuknya ini direnggangkan dengan perut. Kalau perempuan dirapatkan sebaliknya. Nah, ini perempuan. Ini rapat dengan dada. Rukuknya perempuan. Jelas ya? Ada lagi, Bang? Cukup ya? Yang lain? Cukup? Cukup aja ya? Nah, insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah, bermanfaat dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.